Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada. Oke, jumpa lagi bersama saya Anto Pangeran di channel Degaga Terjago. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi tentang suatu gangguan goib yang berasal dari amalan atau baca-baca, di mana ada beberapa teman yang menanyakan tentang hal ini, apa yang dimaksud gangguan goib yang berasal dari amalan-amalan atau baca-baca. Oh ya, oke, sebelum saudara-saudaraku semua menyaksikan lanjutan cerita ini, saya mohon dukungannya dengan cara subscribe yang belum subscribe channel YouTube saya, dan jangan lupa di-share jika apa yang saya sampaikan menurut Anda bermanfaat bagi Anda dan orang lain. Oke, bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan saudara-saudaraku semua. Oke, yang akan kita bahas di hari ini yaitu amalan atau baca-baca yang mengandung unsur goib. Ya, jadi seperti kita ketahui, goib itu ada dua macam, ada yang baik, ada yang jahat. Begitu pula jin, ada yang muslim, ada yang kafir. Ya. Nah, untuk baca-baca rata-rata hampir utamanya laki-laki yang bekerja di bidang pelayanan keamanan, kebanyakan memakai atau mencari suatu baca-baca yang tujuannya untuk berjaga-jaga atau menjaga-jaga jika terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan. Itu. Nah, cuman di sini berdasarkan pengalaman saya ketika menangani pasien-pasien yang ketika diobati, setelah diperiksa gangguan goibnya berasal dari amalan-amalan, saya langsung sampaikan ternyata amalan yang mereka dapatkan itu energinya negatif. Kenapa energi negatif? Mungkin amalannya bukan dari apa yang kita jadi patokan di dalam agama kita Islam, yaitu Al-Quran. Ya, oke. Di sini saya akan jelaskan baca-baca yang bagaimana yang mengandung unsur goib negatif. Ya. Oke. Setiap baca-baca atau amalan yang kita diberikan seseorang, rata-rata kegunaannya untuk kebaikan. Ya. Orang yang memberi ataupun yang menerima pasti niatnya untuk kebaikan, yaitu buat jaga-jaga. Cuman satu hal yang belum dipahami dengan orang yang menerima ataupun memberi baca-baca tersebut atau amalan tersebut, siapa yang menjaga kita dengan bacaan tersebut. Yang namanya penjaga-jaga menggunakan amalan berarti kita memanggil sesuatu yang menjaga kita. Ya, kalau memang Anda butuh baca-baca hanya kepada Allah, minta kepada Allah, tidak perlu pakai baca-baca, cukup langsung minta sama Allah saja. Ya Allah, jaga saya, lindungilah saya dari hal-hal yang tidak diinginkan, baik secara kasar maupun halus. Itulah, itu ya bagi saya pribadi. Nah, cuman kebanyakan saudara-saudara kita mencari sesuatu, baca-baca atau amalan tertentu buat jaga-jaga. Nah, ini yang saya akan berbagi di sini. Contoh, jika saya memberi satu amalan kepada Anda, yaitu ini, saya beri amalan setiap mau keluar rumah buat jaga-jaga ya. Setiap mau keluar rumah, amalkan atau baca Al-Fatihah 3 kali. Dan kemudian Anda melakukan apa yang saya sarankan tadi, Anda mengamalkan setiap mau keluar rumah membaca Al-Fatihah 3 kali buat jaga-jaga. Nah, dengan mengamalkan bacaan tersebut, saya yakin dan insya Allah yang akan menjaga kita
Kalau bukan malaikat, itu jin-jin muslim yang berasal dari atau atas izin Allah. Karena apa yang kita amalkan, bacaan yang ada dalam Al-Quran. Ya. Nah, sekarang yang banyak pasien yang saya tangani mengalami gangguan dari baca-bacanya, rata-rata yang menerima bacaan-bacaan yang di luar bacaan Al-Quran atau baca-baca kampung yang menggunakan bahasa-bahasa daerah yang tidak ada dalam Al-Quran. Apalagi menyebutkan nama-nama satu tempat atau satu kampung, tentu bacaan tersebut atau amalan tersebut memanggil penghuni goib pada kampung tersebut untuk menjaga Anda. Ini yang saudara-saudara kita tidak paham, cuman menerima saja baca-baca amalan. Ya memang tujuannya buat jaga-jaga diri, cuman yang kurang dipahami siapa yang menjaga kita dengan bacaan atau amalan tersebut. Ini disinilah saya berbagi. Saya juga bukan melihat dari suatu buku ataupun bacaan sehingga saya mendapatkan seperti ini berdasarkan pengalaman saya dalam menangani pasien yang mengalami gangguan goib yang berasal dari baca-baca. Pengalaman terakhir saya menangani pasien yang mengalami gangguan dari goib yang berasal dari baca-baca atau amalan, seorang bapak yang tinggal di Benteng Somboku, sudah kurang lebih 3-4 bulan gak bisa berjalan, gak mau makan. Setelah saya periksa, saya melihat gangguan goibnya berasal dari amalan-amalan. Lalu saya menyampaikan ke bapak tersebut, jika ingin melepas bacaannya, insya Allah saya akan bantu. Kemudian setelah 2 hari, si bapak tersebut mungkin sadar dan menghubungi saya untuk membantu melepas amalan yang mereka dapatkan tadi. Nah, setelah dibantu melepas amalan-amalannya, alhamdulillah atas izin Allah, si bapak tadi yang nggak mau makan, nggak bisa berjalan, tiba-tiba mulai makan dan alhamdulillah sudah dapat berjalan kembali seperti semula. Jadi itu yang saya sampaikan, saya berbagi kepada saudara-saudara semua di kesempatan hari ini. Apabila apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan keyakinan Anda, silakan diabaikan. Dan jika menurut Anda apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda dan orang lain, silakan di-share video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen. Ya. Oke, cukup sekian pada kesempatan pagi hari ini. Salam jumpa bersama Anto Pangeran di channel Degaga atau Jago. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.